Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Doa selesai. Kali ini kita akan coba bahas tentang sekuritas dilutif dan EPS. Nah, untuk kali ini kita akan coba diskusi tentang sekuritas dilutif terlebih dahulu. Silahkan teman-teman bisa untuk buka slide PPT yang kemarin sudah saya share sebelumnya. Oke, kita mulai dengan sekuritas dilutif. Itu adalah sekuritas yang nantinya bisa ditukar dengan saham biasa. Nah, berarti otomatis sekuritas dilutif itu bukan saham biasa, tapi nanti pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian bisa jadi sekuritas dilutif ini ditukar menjadi saham biasa, dan biasanya ini berupa opsi atau pilihan. Jadi pemegang sekuritas itu bisa menukarkan, bisa tidak, dan hal ini tergantung sama kondisi masa yang akan datang. Jadi sekuritas dilutif ini sebelum dia ditukar, dia akan masih menjadi sekuritas yang sama, tapi setelah ditukar dia akan berubah menjadi saham biasa. Kalau awalnya obligasi, ya dia tetap akan jadi obligasi sampai waktu dia ditukar dan dia menukarkan, atau opsi atau waran dan sebagainya, dia akan tetap menjadi opsi, dia akan tetap menjadi waran sebelum pemegangnya menukar sekuritas tersebut dengan saham biasa. Nah, sekuritas dilutif dan kompensasi ini dibahas di PSAK nomor 50, nomor 53 dan 55. Nah, yang pertama adalah utang dan ekuitas. Jadi biasanya sekuritas dilutif itu ada yang berupa utang atau obligasi, ada juga yang berupa ekuitas, yang biasanya berarti saham preferen yang nantinya diubah menjadi saham biasa. Intinya yang menjadi sekuritas dilutif adalah pasti sekuritas non saham biasa, karena nanti akan dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian utangnya dapat dikonversi, sahamnya dapat dikonversi, waran saham dan akuntansi untuk kompensasi saham. Itu yang ada di PSAK. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah utang yang dapat dikonversi. Berarti yang awalnya dia punya utang, kemudian dia punya perjanjian untuk bisa mengkonversikan utang tersebut ke dalam saham biasa. Kenapa seperti itu? Biasanya yang pertama adalah ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang memang dia belum punya nama besar. Nah, awalan dia memilih untuk memberikan surat utang atau obligasi itu adalah untuk menarik minat para investor. Jadi kalau utang itu kan seperti kita ketahui, kita wajib untuk membayarkan bunga. Berarti kalau kita sebagai yang punya pemegang obligasi, maka kita akan dapat bunga setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun gitu ya, dan itu bentuknya pasti. Entah itu perusahaannya laba, entah itu perusahaan rugi, dia akan dapat bunga. Maka itu menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor. Namun ketika kita belum tahu kondisi perusahaan, kemudian perusahaan itu meluncurkan adanya modal, maka belum tentu ada yang mau beli modal kita. Nah, seiring berjalannya waktu, karena dirasa bisa jadi kalau utang itu bunganya terlalu besar dan harus diberikan sejumlah itu, sementara kalau saham itu bagi hasilnya nggak harus, jadi tergantung sama kondisi perusahaan. Nah, bisa jadi perusahaan memberikan opsi kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi utangnya menjadi saham. Nah, di bagian pemegang obligasi juga senang karena seiring berjalannya perusahaan, dia punya nama yang baik, dia punya relasi yang baik, dia sudah kokoh pendirian usahanya, maka ketika kita punya saham berarti kita ikut memiliki perusahaan. Walaupun mungkin return dalam bentuk bunganya nggak ada, tapi bisa jadi saham ini bisa diperjualbelikan lebih besar. Jadi gainnya, pendapatannya tidak hanya dari dividen, tapi juga dari selisih antara harga jual dengan harga beli.
Nah, kemudian yang kedua, perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi. Di samping bunganya dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Jadi tadi ya, keuntungan kalau perusahaan itu mengkonversi utang menjadi saham adalah dia tidak punya kewajiban membayarkan utang dalam setiap periodenya. Karena yang namanya dividen saham biasa itu tidak wajib. Bahkan ketika misalnya perusahaan punya laba besar tapi dia merasa butuh untuk operasional perusahaan berdasarkan rapat umum pemegang saham, bisa jadi walaupun labanya besar, dividennya kecil atau bahkan tidak membagi dividen. Nah, ini keuntungan untuk perusahaan. Tapi dari pihak investor pun senang karena seiring perusahaannya bertambah, dia pasti nanti akan dapat bagi hasil yang lebih banyak pula. Nah, kemudian selanjutnya, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama, menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas. Jadi kayak tadi ya, obligasi convertible sama obligasi kita pisah, saham preferen convertible sama saham preferen biasa juga kita pisah. Memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Jadi ini ya, titik tekannya adalah pada opsi. Jadi ini tidak wajib. Perusahaan memberikan pilihan. Apakah si pemegang surat utang ini, si pemegang obligasi ini nantinya akan membayarkan atau akan mengkonversikan, akan merubah kepemilikannya dari utang tersebut menjadi saham atau menjadi modal. Kemudian obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah liabilitas keuangan, perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Dan yang kedua adalah instrumen ekuitas, opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Intinya, kalau kita punya obligasi, maka yang pertama adalah ada kewajiban kita untuk memberikan bunga. Berarti itu ada liabilitas keuangannya. Sebelum obligasi itu dikonversi, dia akan tetap menjadi obligasi yang nantinya akan kita bayarkan bunganya setiap periode. Nah, kalau instrumen keuangan itu adalah ketika pemegang obligasi itu mengkonversi obligasinya menjadi saham. Maka ketika misalnya ya kita bilang kita punya obligasi 5 tahun, tapi nanti setelah 2 tahun kita punya opsi konversi, karena itu utang obligasi convertible. Maka mau nggak mau 2 tahun yang akan datang kita harus menyediakan saham yang sejumlah sama dengan opsi obligasi yang sudah kita berikan. Jadi misalnya kita punya 1000 obligasi, tiap-tiap obligasi bisa punya 10 saham, berarti 1000 kali 10. Di 2 tahun yang akan datang kita harus menyediakan 10.000 lembar saham sebagai opsi dari obligasi convertible ini. Bagaimanapun caranya. Kayak kemarin ya, bisa jadi kita membuat saham baru, menerbitkan saham baru, bisa juga ketika kita melakukan saham treasury, jadi membeli kembali. Intinya 2 tahun yang akan datang kita harus punya saham yang akan kita konversi menjadi obligasi. Walaupun belum tentu seluruh pemegang obligasi akan mengkonversikan utangnya menjadi saham, tapi kita harus menyediakan yang seperti itu. Nah, inilah namanya instrumen ekuitas. Kemudian implementasi pendekatan with and without. Yang pertama, menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Masih ingat ya, net present value ya. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Kita langsung ke contohnya biar lebih mudah. Ilustrasi, PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal Rp200.000 pada awal tahun 2013.
Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Berarti 7%-nya adalah setiap tahun. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan nilai par 500. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Nah, kita lihat. Kita punya obligasi 1000 lembar. 1000 lembar nominalnya 200.000. Berarti kalau kita bilang kita punya utang 200 juta. Kemudian periodenya 6 tahun, bunganya 7%. Berarti tiap bulan, tiap tahun kita menyediakan 14 juta untuk bunga obligasi. Nah, setiap obligasi dikonversi menjadi 100 lembar. Berarti 1000 lembar kita punya obligasi kali 100.000 lembar harus kita sediakan sebagai opsi dari obligasi konvertible ini. Nilai parnya 500. Berarti nilai nominalnya ya 500, nilai parnya 500. Suku bunga pasarnya ini 7%-nya itu kan bunganya, bunga obligasinya, 9% ini I-nya, nilai pasarnya. Kita lihat komponen liabilitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar. Jadi ini ya, present value-nya nilai wajar, kemarin sudah kita cari nilai nominal per 1 plus I pangkat N, ketemunya segini. Kemudian bayaran bunganya, bunga kali 1 min seper 1 plus I pangkat N per I. Seper itu sama kayak minus ya, pangkat minus. Ketemunya segini. Present value-nya 182056. Maka ketika awal kita kita menjual obligasi, kita akan dapat kas senilai 200 juta. Kasnya senilai 200 juta. Kemudian utang obligasinya 182056. Agio sahamnya selisihnya 17943. Sorry, ini keliru ya. Kita coba benahi dulu. Pencatatannya berarti kasnya adalah senilai present value-nya ya 182.056 325. Kemudian ini berarti obligasi itu berarti diskonto ya, diskonto obligasi $17.943.675. Kemudian utang obligasinya senilai dengan nilai nominalnya 200 juta. Ini kita hapus. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau kita menjual obligasi, berarti kita punya utang obligasi, maka nilai utang obligasi kita adalah sesuai dengan nilai nominalnya. Tapi kalau kita membeli obligasi yang berarti kita punya sekuritas, itu dinilai berdasarkan present value-nya. Maka di sini kas yang kita terima adalah sesuai dengan present value-nya 182.056.325 dari sini. Kemudian utang obligasinya adalah sesuai dengan nilai nominalnya 200 juta. Selisihnya masuk ke diskonto obligasi senilai ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kondisi yang pertama adalah jika ternyata semua obligasi itu tidak dikonversi sampai jatuh tempo. Berarti ada utang obligasi 200 juta, kas 200 juta. Nah, yang tadi Bu, yang diskonto itu nanti di diamortisasi selama periode. Jadi kayak kemarin kita buat di sekuritas tadi ya. Kemudian yang kedua, ketika obligasi dikonversi saat maturity, maka kita cek dulu. Kalau saat maturity kan berarti kita sudah nggak punya ini ya. Kita sudah nggak punya agio.
karena sudah dikonversi. Ini kita hapus dulu. Utang obligasinya 200 juta, saham biasanya adalah tadi ya 500 nominalnya, kita kalikan 100.000. 1000 kita kalikan 100, kita kalikan 500, hasilnya adalah 50 juta. Nah, selisihnya masuk ke sini 150 juta. Nah, ini adalah kondisi ketika memang kita mengkonversinya adalah saat maturity. Nah, kita buat satu kondisi lagi coba. Kita buat satu kondisi jika obligasi dikonversi saat diskonto obligasi masih memiliki saldo. Misalnya kita anggap sebelumnya kan 17 ini ya, kita anggap misalnya saldonya adalah 10 juta. Sebelum maturity. Nah, maka kita masih punya utang obligasinya tetap 200 juta. Diskontonya tadinya bersaldo debit, maka harus kita kreditkan diskonto obligasi, nilainya adalah 10 juta. Maka saham biasanya agionya kita berkurang menjadi 140 juta. Oke. Selanjutnya, jadi tadi ya, kalau ternyata kita menukarkan obligasi konvertible tersebut kepada saham biasa sebelum masa jatuh tempo, berarti kita harus menghapuskan utang obligasi dan juga diskonto obligasi. Kalau misalnya ada premi, ya berarti premi obligasi. Segala sesuatu yang mengikuti obligasi tersebut harus kita hapuskan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah jika dikonversi pada 31 Desember 2015 ini ya. Jadi nilai tercatatnya adalah 189.874.821. Ini sama kayak tadi. Jadi contohnya seperti tadi. Kemudian yang tadi utang obligasi convertible sekarang adalah saham preferen yang dapat dikonversi atau saham preferen convertible. Jadi awalnya kita punya saham preferen hampir sama dengan obligasi, bahwa saham preferen itu biasanya bunganya sudah pasti dan dia punya kewajiban untuk dibayarkan dividennya terlebih dahulu daripada saham biasa. Saham preferen yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Nah, kalau waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS. Situasi penerbitan waran, yang pertama agar sekuritas lebih menarik, yang kedua memberikan preemptive right kepada pemegang saham, dan yang ketiga adalah kompensasi kepada karyawan. Jadi waran itu ini ya, seperti hak untuk membeli saham pada harga tertentu gitu. Situasi yang pertama, waran saham diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Jadi dia punya pilihan ya.
mau dipakai atau enggak. Digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas akun agius saham waran didebit pada akun agius saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Jadi, waran ini biasanya punya jangka waktu. Jika pada sampai waktunya, sampai expired waran itu tidak dipakai, maka dia harus dihapus. Cara menghapuskannya adalah dengan mencantumkan waran kadaluarsa. Nah, situasi kedua, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Yang pertama, untuk mencegah dilusi atas hak voting. Yang kedua, merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Dan yang keempat, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agius saham biasa dan sebaliknya. Ini waran saham ketiga, hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Jadi waran itu diberikan, kalau yang tadi kan kepada pemegang saham, yang situasi kedua. Situasi pertama kepada umum. Situasi ketiga adalah saham kepada eksekutif dan karyawan kunci. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Metode pelaporan opsi saham yang pertama adalah metode nilai intrinsik, perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Dan metode nilai wajar, nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Intinya nilai wajar sama nilai nilai nominal gitu. Nah, ini contohnya. Contoh, PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1000 lembar dengan nilai par 600. Jadi pemegang waran ini nanti akan membeli saham dengan nilai nominal 600. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2012 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah 2000, jadi nilai opsinya, nilai warannya itu 2000 dan harga pasar saham adalah 3000. Nilai wajar beban kompensasi adalah 16 juta. Perkiraan masa bakti atau expected period of benefit direksi adalah 2 tahun lagi. Jadi ini diberikan bonus kepada direksi untuk masa baktinya selama 2 tahun dengan memberikan 1000 lembar saham, nilai nominalnya 600, tapi harga opsinya kalau di luar harganya 2000, kalau harga pasar sahamnya 3000. Kita lihat. Yang pertama, tidak ada pencatatan pada saat pemberian opsi tanggal 1 Januari 2012. Ini ya. Ini cuma memo aja bahwa sudah diterbitkan opsi. Kenapa nggak ada? Karena opsi tersebut belum dipakai dan juga kita belum mengakui adanya beban. Nah, kita lihat pencatatan beban kompensasi 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013. Ingat, tadi adalah 2 tahun. Yang berarti kita punya 1000 lembar. 1000 lembar kita kalikan kita beban kompensasinya adalah 16 juta. Berarti kita bagi 2, 8 juta. Kemudian ketika menggunakan hak opsinya, misalnya di 2015, kasnya adalah 4000 lembar yang dipakai kali 2000, nilai opsinya 8 juta. Kemudian saham biasanya 4000 kali 600 berarti 2.400.000, ini dari 4.000 lembar kali nilai nominalnya. Kemudian di sini agius saham opsi adalah 40% kali 16 juta, karena ini 16 juta. 6.400.000 sisanya masuk ke agius saham biasa senilai 12 juta.
Oke, kita lanjutkan. Pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsinya. Berarti tadi yang kepakai adalah 40%, yang tidak dipakai adalah 60%. Maka di sini ada agio saham opsi 60% untuk menghapus saham opsinya 9.600.000, kemudian agio saham opsi kadaluarsa 9.600.000. Ya. Demikian terkait dengan sekuritas dilutif. Saya akan kasih kesimpulan sebentar. Intinya adalah sekuritas dilutif itu adalah sekuritas yang nantinya bisa ditukar dengan saham biasa, yang berarti otomatis yang namanya sekuritas dilutif itu pasti bukan saham biasa. Bisa jadi dia obligasi yang kita namakan dengan obligasi convertible, bisa juga saham preferen yang kita namakan dengan saham preferen convertible, bisa juga kita opsi atau waran yang melekat pada saham. Bisa jadi opsi atau waran itu diperjualbelikan, bisa jadi untuk bonus atau untuk dividen saham. Jadi masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Intinya kalau kita mau mengkonversi, berarti semua yang kita miliki sebelumnya harus kita hapuskan. Contohnya, kalau kita punya obligasi, berarti kita punya yang namanya premi atau diskonto, harus dihapus juga. Kalau kita punya saham preferen, berarti kita punya yang namanya agio atau disagio saham preferen convertible, harus dihapus juga. Kalau itu akibat opsi atau waran, berarti opsi atau warannya juga harus kita hapus juga. Intinya seperti itu. Lalu nanti pasti ada sahamnya sesuai dengan nilai nominalnya, selisihnya masuk ke agio atau disagio saham. Bisa juga kalau misalnya sekarang ada yang menamakan tambahan modal disetor, silahkan. Demikian terkait dengan akuntansi sekuritas dilutif. Semoga bermanfaat yang sebentar ini, semoga bisa memberikan referensi baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.